Sekarang kita masuk ke pembelajaran sejarah Indonesia, yakni masa reformasi. Nah, adik-adik, ini hampir sama dengan masa sebelumnya. Kan kita udah belajar masa Orde Baru gitu kan minggu yang lalu. Nah, sekarang kita masuk ke masa reformasi, di mana sejarah itu akan terus berlangsung. Artinya disusun secara sistematis dan ada periodisasinya. Nah, sekarang kita belajar masa reformasi. Nah, masa reformasi ini pasti muncul karena ada faktor-faktor yang melatar belakanginya, Dek. Di mana kita tahu bahwa sejarah itu bisa tumbuh, berkembang, dan juga berakhir. Sama halnya dengan Orde Baru tumbuh, berkembang, dan juga berakhir gitu kan. Nah, setelah berakhirnya Orde Baru, masuklah masa reformasi. Kita akan melihat bagaimana masa reformasi ini dan apa saja mengapa masa Orde Baru diganti menjadi masa reformasi gitu kan. Kita akan melihat apa saja yang terdapat di dalam masa reformasi. Oke. Masih sama Kak Anggi. Nah, masa reformasi adalah masa di mana segala bentuk politik, sosial, budaya mengalami perubahan yang sebelumnya belum demokratis, menjadi lebih demokratis, dan segala bentuk pembangunan yang lebih merata. Ini pengertian dari buku ataupun dari internet gitu kan. Nah, menurut adik-adik, apa sih masa reformasi menurut kalian yang gampang kalian ingat gitu? Melihat dari pengertian inilah lebih dulu kita lihat. Di mana segalanya berubah dari yang tidak demokratis menjadi demokratis. Ini kan intinya dari sini. Menurut kalian apa masa reformasi? Di chat juga nggak apa-apa. Pengertian gampangnya gitulah. Mungkin kalau dari namanya re sama formasi, jadi setiap formasinya berganti-ganti terus. Oke, makasih Jeffrey. Jadi re artinya ulang gitu kan. Formasi berarti membentuk lagi gitu. Jadi membentuk ulang apa yang sudah ada gitu. Bisa gitu teman-teman? Menurut kalian? Kalau kata Hebi, politik yang lebih terbuka. Bisa juga. Karena sebelumnya itu kan masa Orde Baru itu politiknya itu tertutup gitu kan, Dek. Bahkan pers juga nggak dikasih untuk memberikan pendapatnya gitu. Bahkan masyarakat juga untuk memberikan pendapat itu nggak dikasih ataupun nggak diberikan kebebasan untuk masyarakat untuk memberikan pendapat serta pers juga. Nah, sama halnya yang dikatakan oleh Hebi, di mana nanti politik pada masa reformasi itu lebih terbuka, Dek. Pers juga diberikan kebebasan, masyarakat juga diberikan kebebasan, bahkan orang-orang Tionghoa diberikan kebebasan hal yang sama gitu. Pada masa siapa nanti itu, kita lihat ya, Dek. Oke, ada yang lain? Kalau Hebi ini lebih ke masa reformasi di Indonesia ya pengertiannya. Yang lain ada? Oke, ada lagi ya. Oke, ini sebagai pembukaan aja dulu ya, Dek. Oke, kita masuk ke apa aja sih materi-materi yang akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini. Nah, yang pertama itu ada apa itu masa reformasi, kapan hal ini terjadi, latar belakang terjadinya reformasi, siapa saja yang memerintah pada masa reformasi, dan bagaimana sistem demokratis yang telah dilakukan. Oke, nah sekarang kita masuk ke topik yang pertama. Seperti kakak bilang tadi itu ada perubahan, gitu kan, perubahan yang sebelumnya telah dilakukan tapi menyeleweng gitu kan. Nah kita akan kembali ke perubahan yang lebih menetap gitu, dimana
masa reformasi ini, Dek, kan sebelumnya pada masa Orde Baru kan kita dikatakan sebagai politik yang lebih ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 katanya. Tetapi hal itu menyeleweng gitu kan. Nah, akhirnya masuklah kepada masa reformasi. Artinya kembali ke masa di mana hal yang menyeleweng itu kita luruskan, gitulah artinya, gampangnya. Di mana masa ini nanti diperbaharui, hal-hal yang menyimpang itu diperbaharui menjadi lebih baik lagi sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila. Jadi sama, fondasinya masih Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila. Karena ini kan, Dek, oke Rizka, karena ini kan, Dek, reformasi, artinya hal yang menyeleweng itu kita kembalikan gitu. Sama halnya dengan reformasi gereja gitu kan. Karena ada hal-hal yang menyeleweng, akhirnya dilakukanlah reformasi gereja gitu kan, Dek. Dikembalikan ke sebelumnya, ke awalnya gitulah. Oke? Udah paham, Dek, arti dari reformasi? Aman, Kak. Oke, paham ya. Nah, pada masa reformasi ini kan, Dek, itu dipimpin oleh si Soeharto kan. Pada masa Orde Baru dipimpin oleh si Soeharto. Nah, akibat dari banyaknya ketidakpercayaan masyarakat, muncullah masa reformasi. Nah, masa reformasi ini dipimpin pertama kali oleh wakilnya si Soeharto, yakni B.J. Habibie. Gitu. Jadi B.J. Habibie naik menjadi presiden pada masa reformasi. Gitu ya, Dek. Digantikan. Nah, kapan berlangsungnya masa reformasi ini? Tepatnya pada 21 Mei 1998, si Soeharto ini memberikan jabatannya secara penuh kepada Habibie. Di depan umum, di Istana Negara, dia memberikan jabatannya secara penuh ke Habibie. Nah, tepat juga pada tanggal 21 Mei, Habibie juga penuh menjadi Presiden Indonesia gitu. Nah, bagaimana sih jalan mengapa reformasi ini berlangsung gitu kan, Dek? Nah, 1997, Dek, ini dicatat ya. 1997 pemilihan presiden itu diberlakukan gitu kan, karena sekali 5 tahun gitu kan, Dek. Nah, tepatnya 1997 Golkar yang menang. Nah, Golkar menang, pastinya ada timbul dari masyarakat. Weh, kok gini? Kok Golkar yang menang gitu kan? Udah 5 kali tetap Golkar yang menang gitu kan. Nah, ketidakpercayaan masyarakat itulah yang menimbulkan demonstrasi nantinya. Ditambah juga, Dek, kondisi ekonomi Indonesia yang terus mengalami inflasi dan juga defisit, utang Indonesia juga menambah gitu. Itulah yang menjadi demonstrasi itu menjadi lebih, ketidakpercayaan masyarakat itu menjadi lebih tinggi gitu, Dek. 1997 gitu kan, Dek. Nah, 1998, tepatnya tanggal 13 Mei, muncullah gerakan-gerakan dari mahasiswa untuk melakukan demonstrasi. Ini nggak baik lagi untuk Indonesia gitu kan, Dek. Nah, akhirnya mereka demonstrasi gitu. Nah, 14 Mei 1998 banyak sekali kericuhan yang terjadi. Itu dapat kita lihat mahasiswa yang meninggal dunia gitu kan, Dek. Itu tanggal 14 Mei 1998. Nah, terjadi kericuhan di Jakarta, di Surakarta gitu kan, Dek. Nah, melihat itu Soeharto juga udah merasa dirinya memang udah layak lah untuk diturunkan gitu kan, Dek. Nah, tepatnya tanggal 21 Mei ini, Dek, akhirnya si Soeharto melihat kericuhan yang terjadi, melihat ketidakpercayaan masyarakat kepadanya juga udah semakin meningkat gitu kan, Dek. Akhirnya si Soeharto menurunkan jabatannya kepada Habibie. Nah, disitulah mulai masa reformasi. Oke, pada 21 Mei si Soeharto
menyerahkan jabatannya kepada wakilnya, yakni Habibie. Itu. Oke, sekarang kita masuk ke latar belakang mengapa masa reformasi ini terjadi, gitu deh. Karena ini hampir sama dengan bagaimana berakhirnya masa Orde Baru dengan latar belakang masa reformasi, hampir sama deh. Nah, yang pertama itu kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi Pak Indonesia pada saat itu kan banyak kan dek KKN gitu, banyak terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme gitu. Akhirnya inflasi terjadi, defisit terjadi, dan terjadilah krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998 yang tadi dek melahirkan demonstrasi-demonstrasi di Indonesia gitu kan. Nah, itulah di bidang ekonomi. Di bidang sosial, pers tidak diberikan kebebasan. Nah, karena banyaknya KKN ini, pastinya jika diberikan kepada dilihat masyarakat gitulah dek, dilihat masyarakat pastinya akan mempercepat ketidakpercayaan masyarakat gitu kan dek. Nah, akhirnya pers tidak diberikan kebebasan karena pers ini dek dahulunya katanya sering memberikan kritik-kritik yang pedas kepada pemerintahan. Akhirnya tidak diberikanlah kebebasan pada mereka. Nah, di bidang sosialnya lagi ketidakpercayaan masyarakat karena banyaknya penyelewengan yang terjadi gitu. Nah, adik-adik bisa nggak sebutkan apa saja penyelewengan yang terjadi tadi? Kakak udah kasih kan tadi kan banyaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut kalian apa lagi? Ada yang tahu? Oke, nggak ada ya? Nggak apa-apa. Oke, sekarang kita masuk ke, dipikirkan ya, Dek, apa saja sih penyelewengan yang terjadi, bentar lagi kita bahas. Nah, yang selanjutnya itu ada di bidang ekonomi lagi, yakni terjadi krisis moneter tahun 1997 sampai 1998. Karena apa? Karena banyaknya KKN tadi, Dek, gitu. Ada sebab, ada akibat, gitu kan. Nah, sebabnya terjadi KKN, akibatnya terjadilah krisis moneter, gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada di bidang politik. Golkar selalu mendominasi dalam hal pemilu. Ini kan udah hal yang biasa kita dengar, di mana Golkar itu menang sampai 5 kali. Di mana si Soeharto tetap menjadi presiden selama 32 tahun, gitu deh. Nah, di bidang ekonominya, hasil pembangunan tidak merata. Oke, yang selanjutnya itu, ini kayak akhir ini seperti akhir dari masa reformasi, masa Orde Baru dan masuk ke masa reformasi gitu. Nah, di mana demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa di gedung DPR. Seperti kakak bilang tadi, tepatnya pada 14 Mei 1998, mahasiswa itu melakukan demonstrasi secara besar-besaran dan bahkan ada mahasiswa yang meninggal. Gitu. Oke, sampai sini paham kan? Kalau ada pertanyaan langsung aja ya, Dek. Nah, kita masuk siapa saja yang memimpin pada masa reformasi. Pastinya adik-adik nggak asing dengan tokoh-tokoh presiden ini, di mana pada masa reformasi ada 5 presiden yang memimpin sampai sekarang, di mana yang pertama itu ada B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie, di mana ialah yang menjadi awal dari masa reformasi, gitu kan, Dek. Nah, yang selanjutnya itu ada Abdurrahman Wahid,
Yang selanjutnya itu ada Megawati, satu-satunya perempuan sampai saat ini. Nah, yang selanjutnya ada Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Nah, yang selanjutnya itu ataupun yang terakhir sampai sekarang ada Pak Jokowi. Nah, kita akan melihat apa saja sih pemerintahan yang dilakukan oleh B.J. Habibie dan kawan-kawannya. Oke, ini diingat. Pastinya kalian inilah kan, ingatlah karena presiden kita. Oke, yang pertama itu Baharudin Yusuf Habibie, di mana ia menjabat tahun 1998, tepatnya 21 Mei, sampai 1998, di mana Pak Habibie ini lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, tahun 1936, 25 Juni. Sebelum ia menjadi presiden, ia lebih aktif dalam bagian kedirgantaraan dan bekerja di Jerman. Ya. Nah, kebijakan politiknya ada membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Nah, yang sebelumnya itu pembangunan di Indonesia itu nggak merata gitu kan, Dek. Nah, kabinet ini dibentuk oleh Presiden Habibie untuk melancarkan pembangunan gitulah, Dek. Kabinet-kabinetnya lebih memfokuskan ke pembangunan, baik itu di pembangunan ekonomi gitu kan. Nah, yang selanjutnya kebijakannya ini bukan kebijakan sih, menggantikan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri. Nah, pada masa itu ia sebagai wakil kan, Dek. Pada masa itu ia sebagai wakil, si Soeharto mengundurkan diri, pastinya ialah yang maju gitu. Nah, banyak sekali sih tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh si Habibie ini. Dia layaknya kayak naik ke Gunung Merapi dan siap untuk meletus kapan saja gitulah ibaratnya. Nah, banyak sekali ketidakpercayaan masyarakat pada masa Habibie ini karena ia kayak melanjutkan pemerintahan si Soeharto lah gitu kan. Nah, selanjutnya itu ada kebijakannya pemilu 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik. Yang selanjutnya ada referendum Timur Timur pada tahun 1999 yang menandai keluarnya Timur Timur dari wilayah NKRI. Nah, pada zaman si Habibie inilah Timur Timur keluar dari bagian Indonesia, gitu ya. Nah, untuk sosial dan budayanya, memberikan kebebasan kepada pers. Nah, seperti tadi, Dek, pada masa Orde Baru kan pers itu nggak diberikan kebebasan gitu kan, Dek. Nah, pada masa si Habibie, dia memberikan kebebasan dan bahkan ia juga memberikan kebebasan untuk berpendapat. Yang selanjutnya itu ada terjadi kerusuhan di Ambon pada tahun 1999. Oke. Pada saat Habibie ini dilantik, Dek, tanggal berapa tadi Habibie dilantik? Sama tanggalnya sama si Soeharto mengundurkan diri. 21 Mei. Oke, 21 Mei 1998. Nah, malamnya, Dek, malam tepatnya dia dilantik itu, dia berpidato di depan umum. Ada 3 isi dari pidatonya. Yang pertama itu memperbaharui undang-undang agar lebih sejahtera, seperti halnya pemilu gitu. Nah, yang kedua itu di bidang hukum, meninjau kembali undang-undang subvensi. Jadi ditinjau kembali undang-undang yang sebelumnya menyeleweng gitu deh. Nah, yang ketiga itu tujuannya lagi ataupun agendanya menghilangkan KKN dan politik monopoli. Itulah tujuan dari si Habibie. Malamnya dia berpidato. Oke. Yang selanjutnya itu ada di bidang pendidikan, di mana Habibie ini memberikan masa transisi reformasi gitulah, memberikan kebebasan untuk bersekolah gitu, karena kita tahu kan dia bersekolah sampai S3 gitu. Nah, demikian halnya dengan
mahasiswa-mahasiswa di Indonesia ataupun pelajar-pelajar di Indonesia diberikan lagi kebebasan untuk sekolah yang lebih tinggi gitu. Yang selanjutnya itu hak bagi setiap institut ataupun institusi untuk memutuskan apa yang baik bagi sebuah institusinya tanpa ada gangguan dari pihak luar gitu. Jadi misalnya di satu universitas, ya hak itu sepenuhnya diberikan kepada universitas itu. Baik itu memberikan kurikulumnya gitu deh. Jadi nggak ada pengaruh dari luar gitulah pada masa si Habibie. Oke? Paham kan? Jadi Habibie kayak pemerintahan paling singkat lah, salah satu presiden yang memerintah paling singkat di Indonesia hanya setahun. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada si Abdurrahman Wahid ataupun sering disebut sebagai Gus Dur. Kalian tahu nggak apa fakta unik dari Pak Gus Dur? Ada yang tahu? Kak, aku mau tanya, Kak. Ya. Lengsernya Habibie itu karena desakan rakyat atau gimana, Kak? Oke, jadi pada masa itu lengsernya Habibie itu dia menyampaikan pidatonya kan, Dek, tapi tidak diterima oleh MPR, nggak diterima oleh MPR, akhirnya digantikan oleh Gus Dur gitu. Jadi pendapat ataupun ini agenda politik yang akan diberlakukan oleh B.J. Habibie itu nggak diterima oleh MPR, Dek. Jadi akhirnya B.J. Habibie turunlah menjadi presiden dan digantikan oleh Abdurrahman Wahid gitu. Oke? Oke, Kak. Paham. Terima kasih. Oke, Almira. Nah, tadi kan B.J. Habibie itu lengser kan, Dek, karena pendapatnya ataupun pidatonya itu tidak diterima oleh MPR dan digantikan oleh si Gus Dur. Dan bukan hanya itu saja, Dek. Kan karena dia masih presiden pertama, Indonesia masih mengalami krisis moneter gitu kan, Dek. Nggak langsung membaiklah keadaan Indonesia. Nah, ada juga ketidakpercayaan masyarakat ini, Dek, satu yang menjadi si B.J. Habibie ini mundur. Maksudnya ketidakpercayaan, banyak orang mengatakan bahwa B.J. Habibie ini masih hampir sama dengan si Soeharto gitu, pemerintahannya gitulah. Jadi dipaksa mundur oleh masyarakat dan pidatonya kepada MPR itu ditolak MPR gitu. Akhirnya mundurlah si B.J. Habibie gitu ya, Almira. Berarti nggak mengundurkan diri ya, Kak? Nggak mengundurkan diri karena dia nggak mau memimpin lagi gitu. Karena kayak kata di kakak bilang, agenda yang ingin dia berikan itu ditolak oleh MPR. Dan masih ada ketidakpercayaan masyarakat kepada B.J. Habibie seperti bekerja sama lah gitu sama si Soeharto gitu ya, Dek. Oh iya, ya, paham, Kak. Terima kasih. Oke, Almira. Nah, tadi kan kakak bertanya apa sih fakta unik dari si Pak Gus Dur gitu kan. Menurut si Jeffrey tadi, Bapak pluralisme kata Kak fakta uniknya, oke? Karena dia menerima segala perbedaan gitu kan, Dek. Bahkan ini juga bisa dikatakan sebagai pada masa si Gus Dur lah Hari Raya Imlek, Dek. Bentar. Pada masa si Gus Dur lah Hari Raya Imlek itu diberlakukan sebagai hari libur nasional gitu. Dan hak dari masyarakat Tionghoa itu sama gitu. Jadi nggak ada perbedaan antara masyarakat pribumi ataupun masyarakat Tionghoa. Hal itu berbeda dengan masa-masa pemerintahan sebelumnya gitu. Seperti masa Soekarno, Soeharto gitu. Nah, berbeda dengan Pak Gus Dur ini, dia menerima segala perbedaan yang ada gitu.
dia mengatakan bahwa masyarakat Tionghoa itu memiliki dampak yang besar bagi Indonesia dan ikut memberikan perannya lah gitu untuk Indonesia menjadi lebih maju gitu kan. Nah, itulah yang dikatakan oleh Jeffrey. Yang lain? Ada lagi? Oke, nggak ada lagi ya. Yang selanjutnya itu ada profil singkatnya, di mana Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur memiliki nama lengkap Abdurrahman Al-Qadil. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur 4 Agustus 1940, di mana pada 7 Februari 1999 PKB secara resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat pemilihan presiden. Oke, jadi pada masa Abdurrahman Wahid, pada masa B.J. Habibie itu kan pemerintahan itu dia bergantilah menjadi Abdurrahman Wahid, ditunjuk oleh MPR. Dia ditunjuk ya, Dek. Oke, Abdurrahman Wahid itu ataupun Gus Dur lah. Pak Gus Dur ini ditunjuk oleh MPR sebagai presiden, di mana pada saat itu ia menjabat sebagai menteri. Ditunjuk. Nah, ada beberapa kebijakan politik pada masa Gus Dur, di mana tahun 1999 Presiden Gus Dur ini membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial yang dahulunya itu dianggap sebagai kata singkatnya itu meribetkan pers lah gitu. Di mana ini juga departemen ini seperti mengekang pers untuk memberikan pendapatnya gitu ataupun memberikan kritiknya. Akhirnya dibubarkanlah si departemen dan departemen sosial ini gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada sikap intelijensinya, keterbukaan dan komitmen terhadap pluralisme serta kebencian terhadap dogmatisme gitu. Jadi ini seperti kata Jeffrey tadi ya. Nah, yang selanjutnya itu korupsi masih terus diselesaikan. Bahkan KKN ini ataupun korupsi, kolusi dan nepotisme masih sampai sekarang ini masih terus diselesaikan dan nggak selesai-selesai gitu. Nah, sama halnya dengan Pak Gus Dur ini, dia juga menginginkan ataupun membuat agendanya itu agar korupsi terus diselesaikan gitu. Oke. Nah, di bidang sosial dan budaya ada kerusuhan yang terjadi, di mana tanggal 26 Desember 1999 terjadi kerusuhan yang diakibatkan oleh SARA di Tabelo, Maluku Utara. Nah, ada juga masih sama karena SARA pada bulan April tahun 2000 di Poso di Sulawesi Tengah. Jadi pada masa si Abdurrahman Wahid atau Gus Dur banyak sekali kerusuhan yang terjadi karena SARA. Oke. Di bidang pendidikan ada yang namanya masa desentralisasi pendidikan. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengacu pada pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah gitu deh. Nah, mungkin nggak tahu ya kalau di daerah kalian gitu kan deh. Nah, di daerah kakak juga seperti masih sama dengan apa yang disebut dengan desentralisasi pendidikan, di mana kalau di sekolah yang mengacu pada pemerintahan pusat itu sekolah hanya sampai 6 hari gitu kan. Nah, kalau di daerah yang mengacu pada daerah itu sekolahnya hanya 5 hari gitu. Di daerah kalian ada nggak yang kayak gitu? Ada, Dek. Misalnya nih, kalau kakak yang mengacu pada pusat itu SMA gitu kan. Nah, itu sekolahnya masa belajarnya itu selama 6 hari gitu kan. Nah, kalau yang SMP itu karena mereka mengacu pada daerah, itu mereka sekolah hanya 5 hari gitu. Kalau di daerah kalian ada kayak gitu?
Itu namanya desentralisasi pendidikan. Ada nggak? Kalau di aku kebalikannya, Kak. Oke, kebalikannya. Jadi yang pusat selama 5 hari, yang daerah selama 6 hari gitu, Dek. Iya. Oke, yang lain? Oh, kalau Jeffrey kurang tahu. Oke, mungkin itu cara gampangnya untuk mengartikan desentralisasi pendidikan ya, Dek. Oke. Hebi juga kurang tahu. Oke, that's okay. Yang selanjutnya itu Ibu Megawati. Ini siapa sih Ibu Megawati, guys? Kalau kalian tahu. Ada yang tahu? Pastinya Presiden Indonesia. Cucu Soekarno. Kalau dia cucunya Soekarno, anaknya siapa? Putrinya siapa? Cucu Soekarno. Salah. Jeffrey salah. Ini anaknya Soekarno. Cucunya Soekarno itu bukannya ini ya, Puan Maharani. Oke, that's okay Jeffrey. Mungkin Jeffrey langsung ngebayangin ketua DPR ya. Puan Maharani. Lebih tepatnya ini mamanya si Puan ya. Oke. Pemimpin PDIP. Benar, Riri. Oke. Jadi nama lengkapnya itu Haji Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri. Panjang ya? Panjang. Ada yang namanya panjang kayak gini, Dek. Adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Nah, ia merupakan Presiden wanita Indonesia pertama dan putri dari Presiden Indonesia pertama yakni Soekarno. Oke. Nah, jadi si Megawati ini merupakan Presiden Indonesia yang satu-satunya perempuan. Dan bahkan di Amerika juga masih belum ada yang negaranya itu udah maju gitu kan. Bahkan kesetaraan gender juga udah mulai diberlakukan, masih belum ada pada saat itu presiden perempuan yang menjabat. Tetapi dialah menjadi perhatian dunia gitu lah kan, di mana dia menjadi presiden pertama di Indonesia perempuan. Oke, adapun kebijakan politik pada masa itu, yang pertama pada tahun 2000 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Nah, pada masa pemerintahannya lah dibentuk KPK, Dek. Karena apa? Karena tadi, Dek, karena banyaknya KKN itu belum selesai diberantas gitu. Nah, melihat itu si Megawati membuat suatu kebijakan. Kayaknya ini dibuatlah gimana biar korupsi ini bisa segera diberantas gitu kan. Akhirnya dibuatlah KPK. Oke? Nah, pada 13 Agustus 2003 dibentuk Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ataupun MKRI yang diketuai oleh Jimmy S. Sidiki. Oke? Pada masanya juga dibentuk MKRI. Nah, yang selanjutnya itu pada tanggal 5 April 2004 diadakan pemilu di mana untuk memilih anggota legislatif yang akan duduk di DPR, di DPD, dan DPRD, pemilu ini dimenangkan oleh Golkar. Nah, lagi-lagi dimenangkan oleh Golkar. Nah, kalau kalian ingat, pemilu itu yang ini deh, yang pemilu yang dilakukan pemilihan untuk DPR dan juga DPRD pada masa pemerintahan siapa? Masanya lah dulu masanya. Masa apa? Demokrasi terpimpin, liberal, atau Orde Baru?
Ayo, masih diingat? Search dulu deh. Kakak ingat itu pada masa ada kabinet-kabinetnya lah. Ada yang ingat? Udah kakak spill loh. Kalau ada kabinetnya yang cepat berganti itu pada masa apa? Demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, atau demokrasi Orde Baru? Demokrasi liberal. Yang lain? Oke, nggak ada ya. Oke, happy liberal. Oke, jadi pada masa demokrasi liberal, ada yang ingat, Dek? Pada masa pemerintahan siapa? Wilopo ya? Iya kan? Oke, pada masa ya Wilopo Dek. Soekarno itu kan ini Dek, pada masa demokrasi terpimpin. Kalau yang kabinetnya kan ada kabinet Wilopo di mana pemilihan umum itu pertama kali diberlakukan gitu. Yang dipilih itu ada DPR dan DPRD gitu Dek. Nah kan pada masa Soekarno DPR dan DPRD yang sebelumnya udah terpilih itu dibubarkan Dek. Kalian ingat pada masa pemerintahan Soekarno yang karena nggak becus si DPR dan DPRD-nya ini bekerja gitu, akhirnya dibubarkan pada masa terpimpin, demokrasi terpimpin. Nanti dibaca lagi bukunya ya. Oke. Nah, pada masa Megawati ini ada namanya Kabinet Gotong Royong. Nah, yang selanjutnya itu ada di sosial budaya, di mana pada 20 Desember 2001, konflik Poso diselesaikan dengan penandatanganan deklarasi Balibo. Yang selanjutnya itu Aceh menjadikan Aceh sebagai otonomi khusus. Gitu. Ada yang tahu nggak apa arti otonomi khusus? Ada yang tahu? Oke, jadi otonomi khusus ini Dek ada pemerintahan di dalam pemerintahan gitu. Maksudnya seperti Yogyakarta gitu kan. Yogyakarta daerah khusus ibu kota ataupun daerah khusus gitu. Jadi ada pemerintahannya yang menjabat, tetapi masih di atasnya itu paling tinggi itu presiden gitulah. Nah, sama halnya dengan Aceh, nah itu dijadikan sebagai daerah khusus yang dahulunya ingin mengeluarkan diri gitu dari Indonesia dan ingin membentuk negara sendiri. Nah, melihat dari itu akhirnya si Megawati itu membentuk otonomi khusus yang menjadikan Aceh itu sebagai daerah yang memiliki pemerintahannya sendiri gitu. Tetapi masih tetap menjadi wilayah dari ya daerah istimewa gitu. Ya benar, Hebi. Menjadikan Aceh itu sebagai daerah istimewa. Nangro Aceh Darussalam. Nah, yang selanjutnya itu ada pendidikan, di mana pendidikan itu ada reformulasi konsep pendidikan dan rekonstruksi fondasi pendidikan nasional. Yang selanjutnya ada manajemen berbasis sekolah. Yang selanjutnya itu ada konsep pendidikan masyarakat belajar bagi masyarakat akademis yang digagas oleh Morbandono. Oke. Kakak persingkat aja ya. Yang selanjutnya itu ada pemerintahan itu
berganti lagi ke Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 20 Oktober 2004 sampai 2014. Nah, si Susilo Bambang Yudhoyono ini lahir 9 September 1949 dan merupakan presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses pemilu ataupun proses pemilihan presiden. Nah, di mana kebijakan politik yang dilakukan ada diadakannya KTT Asia Afrika di Bandung dalam rangka memperingati 50 tahun Konferensi Asia Afrika. Yang selanjutnya itu membentuk Kabinet 2, ada partai politik bebas didirikan asal sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku. Jadi pada masa si SBY diberlakukanlah kebebasan kepada partai politik yang ingin maju gitu deh. Nah, partai politik berkembang tetapi harus sesuai dengan prosedurnya ataupun persyaratannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada masalah KPK terus menjadi target pemerintahan sampai sekarang. Oke. Di ekonomi, ada kondisi perekonomian berkembang pesat sangat baik, ada mengurangi subsidi dan menaikkan harga BBM, ada bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin, ataupun sering disebut sebagai BLT. Oke, pada masa SBY ada namanya BLT, program BLT. Nah, di bidang pendidikan itu meningkatkan anggaran pendidikan sebanyak 20% dari keseluruh APBN. Itu ya. Ada wajib belajar selama 12 tahun, ada penggunaan teknologi dan informatika dalam proses pembelajaran. Jadi pada masa SBY diberlakukan wajib belajar selama 12 tahun. Nah, yang terakhir itu ada Jokowi. Oke, selanjutnya itu ada Jokowi, di mana ia memerintah selama 10 tahun, 2014 sampai 2024. Nah, pria kelahiran 21 Juni ini merupakan Presiden Indonesia yang ke-7, dan ia merupakan seorang yang lahir dari keluarga yang sangat sederhana di Solo. Nah, adapun kebijakan politik pada masa Jokowi itu yang pertama banyak membangun tol dan MRT, hak tidak memilih atau golput dijerat Undang-Undang Terorisme dan Undang-Undang ITE, dan mengembalikan fungsi aparat keamanan yakni Polri. Oke. Ada sosial budayanya, terjadi krisis perekonomian karena COVID-19, banyak pelestarian kebudayaan yang dahulunya sempat hilang. Nah, di bidang pendidikan membentuk KIP Kuliah, KIP, Kartu Indonesia Sejahtera, dan PIP. Yang selanjutnya itu ada Asian Games dan ASEAN Para Games. Oke. Nah, jadi untuk masa berakhirnya karena masa reformasi itu masih berlangsung sampai sekarang, jadi kita masih melihat ya nantinya. Oke, sekarang kita bahas soal. Oke, Dek. Nah, soal pertama. Berikut ini yang merupakan faktor yang mendorong berakhirnya pemerintahan Orde Baru, yaitu faktor yang bukan. Yang bukan ya, Dek. Kakak tadi udah ini kan latar belakang hampir sama dengan latar belakang dari reformasi. Dia udah spill. Oke, jadi kita bahas satu-satu ya, Dek. Jadi latar belakang berakhir dan juga awalnya masa reformasi, latar belakang berakhirnya Orde Baru dan awal dari masa
reformasi itu hampir sama, ya. Nah, yang pertama ini yang A, terjadinya krisis moneter. Ini tadi udah kita bahas, benar. Yang kedua, tidak meratanya hasil pembangunan, benar. Yang ketiga, lemahnya penegakan hukum, benar. Yang keempat, pelaksanaan program P4, ini nggak ada. Yang kelima, ada maraknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke, jadi jawabannya itu D. Pelaksanaan program P4. Karena udah ke-spill ya, Bun. Oke. Yang selanjutnya. Soal berikutnya. The next question. Krisis sosial yang mendorong terjadinya reformasi adalah, ingat deh, krisis sosial. A. Hutang luar negeri Indonesia yang jatuh tempo, tewasnya 4 mahasiswa Trisakti, terpilihnya B.J. Habibie sebagai wakil presiden tahun 1997, terbaginya masyarakat menjadi 2 kelompok, masyarakat elit dan rakyat kecil, kecemburuan antara ada yang B. Astaga. Oh, enggak. Kespil. Oke. Ada yang B ya. Tewasnya 4 mahasiswa Trisakti. Ingat deh, krisis sosial. KB semua ya, setuju ya. Biar kakak spill. Apa jawabannya? Oke. Jawabannya D. Why D? Kenapa D? Yang jawab B dulu. Kenapa kalian jawabnya B? Bentar lagi ya Kak, jawab kenapa D. Yuk. B karena aku jawab B karena tadi ingatnya cuma itu. Oke, yang lain. Kalau aku ingatnya ada 4 mahasiswa meninggal waktu Trisakti, jadi langsung kepikiran B. Oh, bisa gitu ya. Yang lain? Oke, jadi ini deh, kita baca soalnya baik-baik, teman-teman. Krisis sosial yang mendorong terjadinya reformasi adalah, jadi ini merupakan bukan faktor yang ini deh, yang paling mendasar mengapa terjadinya reformasi gitu, ataupun bisa dikatakan karena kita nggak tahu mereka akan tewas waktu demonstrasi itu, jadi itu bisa dikatakan itu di luar kendali kita gitu, jadi itu bukan krisis sosialnya deh gitu ya. Ini kan mereka demo itu karena ketidakpercayaan masyarakat gitu kan. Nah, tetapi yang lebih dominannya itu karena terbaginya masyarakat menjadi 2 kelompok, masyarakat elit dan rakyat kecil. Jadi pada masa pemerintahan si Soeharto itu secara tidak langsung mereka itu udah memecah belahkan masyarakat ataupun membuat stratifikasi
bahkan kelas sosial di masyarakat gitu. Nah, jadi ada masyarakat elit, ada rakyat kecil, di mana masyarakat ataupun kelas kelas atasnya seperti para menteri, presiden gitu kan. Nah, sedangkan rakyat kecilnya ini bisa kita lihat banyak terjadi kelaparan gitu kan, Dek. Bahkan masyarakat kelas atasnya itu berpoya-poya, tetapi rakyat biasa bahkan menengah itu mengalami kelaparan ataupun krisis ekonomi gitu. Jadi ini terbelah lah gitu secara nggak langsung, ataupun bisa dikatakan ini sebagai salah satu krisis sosialnya gitu. Kalau tewasnya 4 mahasiswa Trisakti ini bukan karena reformasi ini terjadi, bukan karena mereka tewas gitu. Ini hanya faktor pendorong yang nggak bisa direncanakan gitu, ataupun di luar kendali dari masyarakat Indonesia gitulah, Dek. Oke. Oke ya. Oke, soal selanjutnya. Maksud dan tujuan diadakannya reformasi adalah, jadi tujuan dari reformasi. Oke, jadi jawabannya semua D ya. Oke, kita lihat ya, Dek. Gampangnya kakak buat soalnya. Kan cepat. Biar cepat kalian. Oke, jadi ini udah paham lah ya, dimana tadi kakak bilang bahwa reformasi itu memperbaharui apa yang sudah menyeleweng sebelumnya dan diperbarui gitulah kan. Tatanan berbangsa dan bernegara. Oke. Dari tadi jawabannya D kan, D. Dan selanjutnya, penggerak reformasi di Indonesia adalah B. How about this? Kalau kaum intelektual? Oke, B ya. Kita lihat. Jadi bingung, guys. Ayo. Kita lihat ya, Dek, jawabannya. Jawabannya B. Oke. Nah, jadi reformasi ini memang ada kaum intelektual yang ikut menjadi penggeraknya, Dek. Mahasiswa dan kaum intelektual lah. Tetapi yang paling dominan pada saat itu, kalau urutannya akan, Dek, kayak masyarakat mahasiswa, masyarakat biasa, lalu didorong oleh kaum intelektual gitulah. Oke, mahasiswa lah yang paling semangat gitu dalam
sebagai penggerak dalam reformasi ini gitu. Nah, dapat kita lihat kayak tadi deh ada yang mahasiswa itu meninggal, mahasiswa Trisakti meninggal gitu. Jadi mereka paling bersemangat gitu. Jadi bisa dikatakan kaum muda lah yang paling di depan gitu ya. Mereka kayak kaum intelektualnya hanya mendorong gitu aja lah. Yang paling sering gitu kan pastinya kaum muda lah gitu. Yang kayak Sumpah Pemuda gitu deh. Itulah awalnya bagaimana Indonesia itu lebih semangat gitu kan. Kayak revolusi. Kayak bagaimana peningkatan jiwa kemerdekaan di Indonesia pada saat itu, setelah Indonesia merdeka itu kan dibarengi oleh mahasiswa yang baru belajar dan ingin meningkatkan kesejahteraan di Indonesia gitu. Jadi lebih ke mahasiswa ataupun kaum muda gitu deh. Jadi di depan itu selalu ada kaum mudanya gitu. Oke? Oke, selesai. Tadi, Dek.